386 WNI berada di tengah peperangan Iran dan Israel. Ini yang pemerintah Indonesia lakukan. Situasi di Timur Tengah semakin menegangkan seiring eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel yang kini memasuki fase kritis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat internasional, termasuk Indonesia, yang warganya banyak tinggal di Iran. Permintaan publik akan jaminan keselamatan bagi ratusan WNI pun semakin menguat. Merespons situasi genting ini, pihak Istana Kepresidenan turut dimintai klarifikasi mengenai langkah evakuasi yang mungkin ditempuh oleh pemerintah RI. Merujuk data Kementerian Luar Negeri, Kemlu Republik Indonesia, tercatat sebanyak 386 WNI berada di 11 kota di Iran. Dengan jumlah terbanyak adalah pelajar di Qaom, yang mencapai 258 orang. Menteri Sekretaris Negara Mensesneg RI, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tak tinggal diam. Ia memastikan koordinasi intensif terus dilakukan bersama Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono untuk menjaga keselamatan para WNI. Ia menambahkan, komunikasi lintas kementerian terus diperkuat untuk mempersiapkan berbagai skenario penanganan, mengingat potensi serangan susulan dari Israel masih sangat mungkin terjadi. Konflik bersenjata pecah setelah Israel melancarkan serangan udara ke beberapa fasilitas militer dan infrastruktur strategis di Teheran. Pada pertengahan Juni tahun 2025, serangan ini diklaim sebagai bentuk balasan atas aktivitas militer Iran yang dianggap mengancam stabilitas regional. Serangan tersebut langsung disambut dengan respons keras dari pihak Iran yang meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Haifa dan perbatasan Israel lainnya, menandai babak baru dalam konflik kedua negara. Selain di Iran, pemerintah juga mencatat ada 194 WNI yang tinggal di Israel. Sebagian besar merupakan pekerja migran dan pelajar. Di samping itu, terdapat pula 42 WNI yang tengah melakukan perjalanan wisata rohani ziarah dan kini terjebak akibat pembatalan penerbangan. Di wilayah Yordania, sebanyak 8 jemaah haji Indonesia juga dilaporkan tertahan karena jalur udara ditutup sebagai dampak meluasnya konflik. 2 orang peziarah lainnya terjebak di Teheran dan saat ini masih dalam pengawasan KBRI. Dalam upaya mengantisipasi situasi yang memburuk, pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa skenario evakuasi. Skema tersebut mencakup koordinasi dengan negara-negara tetangga seperti Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk mengamankan jalur evakuasi udara atau darat. Pemerintah juga menyiapkan opsi pengiriman pesawat TNI AU untuk mengevakuasi WNI jika jalur komersial benar-benar tertutup. Di tengah krisis ini, kerjasama intelijen dan komunikasi antar negara sangat dibutuhkan. Pihak Kemlu juga mengimbau WNI yang belum melaporkan keberadaan mereka untuk segera menghubungi kedutaan dan memperbarui data pribadi agar proses pemantauan dan evakuasi berjalan lebih efektif. Konflik Iran-Israel diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Dengan potensi meluas ke wilayah lain di Timur Tengah, Indonesia harus bergerak cepat. Selain evakuasi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan jangka panjang terkait pembatasan perjalanan ke negara-negara rawan konflik serta penguatan perlindungan warga negara di luar negeri. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh WNI tetap aman dan siap dievakuasi
kapanpun diperlukan. Kesigapan pemerintah dan sinergi antar instansi menjadi kunci dalam menghadapi krisis geopolitik yang berpotensi berdampak luas bagi keamanan warga negara Indonesia di luar negeri. Para pengamat menilai bahwa konflik ini bisa berdampak luas terhadap keamanan global, khususnya Timur Tengah. Wilayah ini memiliki banyak pangkalan militer asing, jalur perdagangan internasional, serta cadangan minyak yang dapat memicu gangguan ekonomi dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China juga diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menentukan arah konflik ke depan. Apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, ada kemungkinan bahwa konflik akan meluas ke wilayah Lebanon, Irak, atau bahkan menyentuh jalur perdagangan Laut Merah. Dalam kondisi seperti itu, evakuasi WNI akan semakin kompleks dan memerlukan strategi diplomatik tingkat tinggi. Sementara itu, suasana di lapangan menggambarkan tingkat ketegangan yang tinggi. Seorang mahasiswa Indonesia di Teheran yang tak ingin disebutkan namanya menyebut bahwa masyarakat lokal mulai mengungsi ke daerah-daerah lebih aman, seperti Mazandaran. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa aktivitas ekonomi masih berjalan, namun bayang-bayang konflik terus menghantui. Secara global, konflik ini juga menimbulkan kekhawatiran serius. Harga minyak mentah melonjak, pasar saham bergejolak, dan komunitas internasional seperti PBB, WHO, serta negara-negara anggota G7 mulai menyerukan penghentian serangan agar krisis kemanusiaan tidak semakin membesar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyatakan bahwa Israel memiliki kendali penuh atas udara Iran dan mendesak Iran untuk menyerah dan segera bernegosiasi. Simak artikel selengkapnya di aboutmalang.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan berita selengkapnya.